Apakah sifat pendendam itu berbahaya? Film ini akan menjawabnya. Di sini Copycat, dan ini adalah alur cerita film kartun Extinct. Cerita dibuka oleh penjelajah ternama Charles Darwin, namun bukan dia yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Tak jauh dari kapal yang ditumpanginya, terdapat sebuah pulau bersatwa unik yang disebut Flamel. Mereka dapat bergerak cepat dengan cara menggelinding, dan memiliki ciri khas dengan lubang yang ada di badannya. Saat ini, para Flamel akan mengadakan festival bunga. Mali yang mengkoordinasi tugas para Flamel nampak sengaja meminggirkan duo bersaudara, Op dan Ed, yang dianggap selalu berbuat onar. Pada hari festival, Jepson ingin membawa rangkaian bunga yang berbentuk dirinya ke atas bukit. Karena menimpa Mali dengan pohon, Op dan Ed diminta untuk jadi penghalau kepiting di pinggir pantai. Dan, seperti biasa, Op yang melihat Wally lewat memanggilnya untuk mampir. Namun karena ukuran tubuhnya yang besar, Wally tanpa sengaja membanjiri para Flamel yang sedang sibuk mempersiapkan festival. Karena lagi-lagi membuat kekacauan, Jepson akhirnya melarang Op dan Ed untuk datang ke festival. Op dan Ed bahkan diminta untuk merenung di batu pengasingan. Namun, saat melihat burung yang bernama Bobby mengambil bunga dari gunung, Op mendapat ide untuk menebus kesalahan mereka dengan mengumpulkan bunga yang banyak. Ide Op nampak akan berjalan dengan baik ketika dia menemukan sepetak daerah subur yang ditumbuhi aneka bunga. Tapi dia tak tahan godaan kala melihat sebuah bunga besar yang dia anggap jauh lebih menarik dibanding bunga-bunga yang telah ada di dalam dekapannya. Ed pun terpaksa membantu Op untuk turun. Op begitu antusias dengan bunga aneh ini. Di saat yang sama, Ed terpesona dengan perahu Charles Darwin yang melintas di dekat pulau. Tapi, tali yang mereka gunakan terputus, sehingga membuat Op dan Ed terjatuh ke dalam bunga. Ruang dimensi aneh ini membawa mereka ke sebuah rumah. Op dan Ed kebingungan di lingkungan yang asing ini. Mereka akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut saat seekor anjing menggonggong ke arah mereka. Meski demikian, anjing yang bernama Clarence tersebut ternyata tak berniat jahat pada mereka. Op dan Ed sempat-sempatnya mengira Donat yang berada di etalase sebagai Flamel lain yang sedang pingsan. Clarence tanya dari tahun mana mereka berasal sambil mengajak mereka ke museum. Op dan Ed sangat kaget saat tahu para Flamel telah punah. Rupanya saat festival bunga berlangsung, gunung berapi di pulau tersebut meletus. Keberadaan para Flamel sendiri diketahui dari tulang belulang yang ditemukan oleh Charles Darwin. Op kemudian punya ide untuk kembali ke pulau mereka yang bernama Galapagos, tepatnya sebelum gunung meletus agar para Flamel dapat selamat. Clarence kemudian mengungkap jika majikannya yang bernama Dr. Chang menemukan bunga yang bisa melintasi waktu. Sayang, dia sendiri kini tersesat entah di mana dalam petualangannya mengarungi waktu. Bibit bunga ini disimpan di sebuah tempat yang Clarence sebut sebagai terminal waktu. Di sana berjejer bibit-bibit bunga pelintas waktu yang tersambung ke berbagai waktu yang berbeda. Clarence kemudian mencari bibit bunga yang tersambung ke Pulau Galapagos. Sayang, lagi-lagi Op berulah yang menyebabkan bibit bunga waktu tercampur, dan Ed akhirnya tanpa sengaja mengaktifkan salah satu terminal waktu yang menghisap Clarence. Tak lama setelah Clarence hilang, beberapa hewan punah yang diselamatkan Dr. Chang menghampiri Op dan Ed. Setelah mendapat penjelasan, Op mengambil jalan nekat untuk mencoba setiap bibit yang mereka jatuhkan demi menemukan Clarence. Selain nekat, rencana ini juga bisa berbahaya. Namun, dengan mencoba satu persatu dari bibit ini dan mengambil benda di tahun tersebut, maka bibit ini dapat dikembalikan dengan benar pada tempatnya. Host si dinosaurus nampak tertarik dengan petualangan waktu Op dan Ed.
Dia merasa bosan hanya diam di terminal waktu. Karena host bosan, Bernie coba menghiburnya. Dottie menjelaskan apa jadinya jika efek dua bunga pelintas waktu disatukan. Rupanya, jika disatukan, kekuatan bunga ini dapat memindahkan sekaligus memunculkan suatu material ke masa yang berbeda. Setelah berkali-kali mencoba, Op dan Ed akhirnya menemukan Clarence terikat bersama beberapa anjing penjelajah. Clarence masih menyimpan bibit bunga yang menuju Galapagos. Untuk membebaskan Clarence, Op pergi menjemput Hoss. Hoss dengan mudah memutus rantai Clarence. Namun mereka dalam bahaya setelah para anjing penjelajah mulai menyerang mereka. Bahkan, kaki Hoss akhirnya harus terluka karena salah satu anjing menggigitnya. Ed menyalahkan Op atas apa yang terjadi pada Hoss. Ed bilang itu karena Op sering bertindak seenaknya sendiri. Dia pun akhirnya pergi menghindari Op. Meski sedih, Op tetap pada rencananya untuk memperingatkan para Flamel. Tentu saja setelah kembali ke Galapagos, meski membawa beberapa benda aneh dari masa yang berbeda, tak ada seekor Flamel pun yang percaya pada Op. Sementara itu, Dottie menghampiri Ed dan mengingatkannya kalau dia tadi sudah keterlaluan pada Op. Ed kembali mengingat dan tersadar jika Op-lah yang selalu setia ada di sampingnya. Op sendiri akhirnya merasa tertolong saat Clarence muncul di festival bunga. Tapi Op jadi balik terkejut saat Clarence menunjukkan sifat aslinya. Dia rupanya punya dendam terhadap para Flamel. Di masa dia berasal, para Flamel ternyata merupakan hewan peliharaan populer yang lebih populer daripada anjing. Hingga kemudian Dr. Chang datang dari masa yang berbeda dan membelinya. Tapi bukan untuk dijadikan teman, melainkan untuk membantu percobaannya menggunakan bunga pelintas waktu. Clarence awalnya tak peduli dijadikan alat percobaan selama tetap diperhatikan. Namun, saat Dr. Chang pergi ke Galapagos dan tertarik dengan para Flamel, rasa cemburu Clarence muncul. Clarence pun akhirnya menjebak Dr. Chang dan berencana memusnahkan para Flamel. Rupanya, bukan letusan gunung berapi yang memusnahkan para Flamel, melainkan bom pemusnah massal yang di-set-up oleh Clarence. Di lain tempat, host yang sedang menonton rekaman video Op tanpa sengaja menemukan dokumentasi terakhir Dr. Chang. Dia bilang jika dia ingin pergi ke tahun 1417 dan tak menyangka jika Clarence akan mensabotasenya. Meski Clarence menebas bibit bunga ke tahun 1417, Dottie mempunyai ide untuk pergi ke tahun 1418 dan berharap dapat menemukan Dr. Chang berdasarkan lokasi yang ditandai pada peta miliknya. Op yang mulai putus asa terkejut melihat Ed menyusulnya. Ed kemudian minta maaf lalu membangkitkan kembali semangat Op. Mereka juga harus berterima kasih pada para kepiting yang bantu melepaskan Op. Clarence yang kembali ke terminal waktu mulai menduga ada yang tak beres. Segala macam pernak-pernik anjing kini berubah menjadi pernak-pernik Flamel. Clarence pun kemudian pergi ke suatu masa untuk mencari bantuan. Tapi, meski telah bebas, Op dan Ed takkan mungkin bisa menyingkirkan timbunan bebatuan yang menjebak para Flamel dalam gua. Apalagi, bom akan meledak dalam waktu kurang dari 10 menit lagi. Clarence yang kembali muncul membuat situasi makin sulit. Dia mengajak Greg si monster mata satu dari masa Yunani kuno. Op dan Ed akan disantap olehnya. Di saat itulah The Extinguishable datang menyelamatkan mereka. Greg yang sempat roboh mengangkat mobil dan melemparkannya. Meski kuat, The Extinguishable kini tahu jika Greg bermasalah dengan penglihatannya. Ide pun muncul untuk memanfaatkan kekuatan Greg. Karena terpancing, Greg terus-menerus mengambil bebatuan yang menimbun gua. Timbunan yang longsor akhirnya menimbun Greg dan menyingkirkan Clarence. Jepsen dan para Flamel pun akhirnya terbebas dan mengucapkan terima kasih pada Ed dan Op. Jepsen menyerahkan rencana penyelamatan pada Op, Ed, dan The Extinguishable. Mereka memanfaatkan lubang di tubuh para Flamel untuk meluncur melewati tali yang dibentangkan oleh Hoss.
Sementara itu, Op dan Ed akan gunakan kembang api untuk menarik perhatian kapal Charles Darwin. Rencana berjalan sangat mulus, namun Op dan Ed kembali mengacau dengan menembakkan kembang api pada layar kapal. Situasi makin kacau saat Greg kembali bangkit dan menyantap Op dan Ed. Namun, ketulusan Op dan Ed yang saling rela berkorban untuk saudaranya membuat Greg terharu. Greg pun membatalkan niatnya untuk menelan Op dan Ed dan balik membantu mereka. Kini, mereka akan mengambil bunga pelintas waktu untuk membawa mereka semua ke masa yang berbeda. Clarence menyadari rencana Ed dan Op dan berhasil memojokkan keduanya ke pinggiran tebing. Ed yang melihat mobil Dottie mengajak Op melompat. Op akhirnya sadar bagaimana kagetnya Ed yang selalu mengikuti rencana dadakannya. Ed kemudian mengambil 2 buah bunga pelintas waktu yang ada di dalam mobil. Rupanya, mereka berencana untuk menghilangkan pulau sebagaimana trik sulap yang pernah Bernie dan Dottie tunjukkan. Mereka harus bergerak dengan cepat karena beberapa detik lagi bom Clarence akan meledak. Clarence sendiri sebenarnya tak sempat untuk pergi dari sana. Trik Bernie ternyata berjalan dengan baik. Pulau pun kembali ke tempatnya. Op dan Ed sangat bersyukur semua dapat selamat. Meskipun rupanya Clarence juga ikut selamat. Clarence langsung kembali menyerang. Namun Dr. Chang menghentikan aksinya. Dr. Chang sangat bahagia dapat kembali bertemu dengan para Flamel dan The Extinctable. Dia sangat bahagia dapat kembali ke sisi istrinya. Op dapat bolak-balik dengan mudah untuk menemani Dr. Chang bertualang dan pulang ke Galapagos. Sementara itu, Clarence dihukum dengan diasingkan ke tempat di mana ia pernah terdampar dan berada dalam pengawasan para anjing penjelajah. Itulah alur cerita film kartun Extinct. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.